Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Angelanisa dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran guru dalam kegiatan pembelajaran. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan, formal pendidikan, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peran guru dalam kegiatan pembelajaran. Guru itu sangat penting dalam proses pembelajaran serta memajukan pendidikan yang berkualitas. Peserta didik dalam pendidikan sangat bergantung pada mutu guru. Guru itu merupakan sosok yang paling ideal bagi siswa. Biasanya itu apa saja yang dilakukan oleh guru akan menjadi acuan bagi siswanya. Nah, dengan demikian guru sebagai model bagi siswa, maka semua gerak langkahnya akan menjadi teladan atau contoh bagi setiap siswa. Guru adalah faktor penentu keberhasilan suatu proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga berhasil atau tidaknya suatu pendidikan atau pembelajaran itu tergantung guru tersebut. Dihubungkan dengan kiprah guru, oleh sebab itu usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya itu dimulai dari peningkatan kualitas guru terlebih dahulu. Lalu guru yang berkualitas diantaranya adalah guru yang mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Apa saja sih peran guru? Yang pertama yaitu peran guru sebagai pendidik. Tidak hanya tahu tentang materi yang akan dipelajari, yang akan disampaikan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan yang baik bagi para peserta didik. Hal ini itu sangat penting karena sebagai pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental siswanya. Menanamkan keterampilan, sikap, dan mental ini itu tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dengan praktek siswa seperti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mendidik adalah menanamkan suatu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada siswa. Penanaman nilai ini akan lebih efektif jika dibarengi dengan teladan yang baik dari guru tersebut yang akan menjadikan contoh oleh peserta didiknya. Itu peran yang pertama. Lalu peran yang kedua yaitu sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar bukan hanya untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga masih banyak kegiatan lain yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh guru tersebut agar suatu proses belajar mengajar itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Pengajar ini itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa untuk melakukan proses belajar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi tugas guru itu sebagai pengajar adalah bagaimana cara siswa itu semangat dan belajar. Nah, peran yang ketiga ini yaitu sebagai sumber belajar. Guru sebagai sumber belajar. Peran sebagai sumber belajar itu berkaitan penguasaan materi pembelajaran. Kita bisa menilai mampu, berkompeten atau tidaknya seorang guru itu dilihat dari penguasaan materi pembelajaran saat mengajar. Nah, dikatakan guru yang mampu manakala guru itu dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga guru itu benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi siswa. Peran yang keempat yaitu guru sebagai fasilitator. Nah, saat ini peran guru di kelas lebih ditekankan sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Melalui pembelajaran aktif, guru sebagai fasilitator. Guru ini bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik
sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan autentik. Peran yang kelima yaitu sebagai pembimbing. Guru menjadi pembimbing peserta didik agar dapat menentukan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh peserta. Membimbing peserta didik agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu peserta didik itu dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu sebagai demonstrator. Guru di sini itu berperan sebagai model dan teladan yang baik bagi peserta didik. Oleh sebab itu pendidik itu harus memberikan contoh yang baik karena guru itu menjadi cerminan bagi peserta didik. Yang selanjutnya peran yang ketujuh yaitu sebagai pengelola pembelajaran. Dalam peranannya ini guru itu memiliki tugas dan kewajiban yang menjadi pengelola pembelajaran dengan baik. Pengelola itu dimulai dari apa saja sih? Perencanaan, pelaksanaan tersebut, juga melakukan evaluasi agar terorganisir dengan baik. Nah, pengelolaan pembelajaran ini itu akan membawa proses pembelajaran terlaksana dengan baik dan lancar yang dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ke-8 yaitu sebagai penasehat. Guru itu berperan sebagai penasehat bagi siswanya, juga bagi orang tuanya. Meskipun guru itu tidak memiliki pelatihan khusus untuk menjadi penasehat yang baik, tetapi siswa akan senantiasa berhadapan dengan kebutuhan dalam membuat suatu keputusan, dan dalam proses tersebut itu membutuhkan suatu bantuan guru agar guru dapat memahami dengan baik perannya sebagai penasehat serta orang yang terpercaya yang lebih dalam. Maka sudah seharusnya guru itu mendalami mengenai psikologi kepribadian. Memang harus banyak belajar ini kalau menjadi guru itu. Nah, selanjutnya yang ke-9 yaitu sebagai inovator atau bisa juga disebut pembaharu. Guru itu mampu menyebarluaskan ide-ide baru berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada peserta didiknya. Nah, diantaranya misalnya itu seperti guru melakukan kegiatan yang kreatif, guru mampu menemukan strategi, metode, atau konsep-konsep yang baru dalam suatu proses pembelajaran. Guru itu mampu dalam keterampilan dan menggunakan strategi dan metode pengajaran, dan guru mau mencoba menerapkan strategi tersebut atau metode pembelajaran tersebut yang baru itu di dalam pembelajaran. Itu adalah guru sebagai inovator atau pembaharu. Peran guru yang ke-10 yaitu sebagai motivator. Sebagai seorang siswa, rasa lelah, jenuh, dan beberapa alasan lain bisa mulai setiap saat. Nah, disinilah guru itu memerankan perannya yang sangat penting dalam memberikan motivasi, mendorong, dan memberikan respon positif agar membangkitkan kembali semangat para siswanya yang mulai turun. Jadi memang sebagai motivator itu membangkitkan semangat agar memotivasi belajar kembali naik. Selanjutnya yaitu peran yang ke-11 sebagai pelatih. Peran guru sebagai pelatih, maka tugas dan fungsinya adalah membina siswa dengan memengaruhi, membimbing, memotivasi, dan mengarahkan siswanya agar berbuat baik, berperilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu peran guru sebagai elevator. Setelah proses pembelajaran berlangsung, pastinya seorang guru itu harus melakukan evaluasi pada hasil yang telah dilakukan selama kegiatan belajar mengajar tersebut berlangsung. Evaluasi ini itu tidak hanya untuk mengevaluasi keberhasilan siswanya saja, tetapi juga untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar, namun juga sebagai evaluasi bagi keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, itu adalah peran-peran guru. Ternyata banyak juga ya peran guru itu, tidak hanya mengajar saja, ternyata peran guru itu sangat banyak sekali dalam mendampingi proses belajar mengajar anak atau peserta didik. Berikutnya yaitu untuk mewujudkan keberhasilan seorang guru dalam proses pembelajaran, maka guru itu harus menguasai 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu
Yang pertama, keterampilan membuka dan penutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan meningkatkan, menjelaskan. Yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan memberi penguatan. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, keterampilan mengajar ini memang harus benar-benar dikuasai oleh seorang pendidik atau seorang guru. Keterampilan dasar mengajar ini atau keterampilan dasar teknik instruksional yang harus dikuasai oleh guru selama mengajar. Mengapa demikian? Karena keterampilan dasar mengajar itu sangat mempengaruhi dalam keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar tersebut, sehingga sebelum guru itu mengajar, seorang guru itu harus mempelajari, menguasai materi tersebut terlebih dahulu. Apa saja hal-hal yang harus dipelajari dan dikuasai nanti yang akan disampaikan kepada peserta didik. Begini misalnya, seperti keterampilan pembuka, penutup, dan saat pembelajaran. Apa tujuannya dari membuka pelajaran? Tujuan dari membuka saat awal pembelajaran adalah untuk mempersiapkan siswa agar benar-benar siap memasuki hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan penutup atau penutupan pelajaran adalah merangkum atau menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari pada saat itu. Selain itu juga memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya pada gurunya. Ini adalah kegiatan penutup pelajaran. Biasanya seperti ini, keterampilan dasar mengajar ini akan dipelajari dan dipraktekkan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.